Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Raisa Nur Safana dalam program acara Earthlens TV, merangkum berbagai aspek lingkungan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang isu-isu kritis dan solusi keberlanjutan. Persoalan sampah menjadi polemik di berbagai daerah di Indonesia, menyebabkan pencemaran air, tanah, ataupun udara. Sampah hanya dikumpulkan di suatu tempat, kemudian akan berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan dibuang pada tempat yang tidak semestinya. Untuk lebih jelas mengenai masalah pencemaran lingkungan, saya telah terhubung dengan dua rekan saya yang berada di salah satu pasar Kota Jember dan tempat pembuangan akhir Kota Jember. Untuk yang pertama, Vicky Hanim melaporkan. Baik, terima kasih kepada saudara Raisa. Kembali bersama saya, Vicky Hanim, dalam siaran Earthlens TV. Kali ini saya berada di salah satu pasar yang berada di Kota Jember. Lebih tepatnya Pasar Tanjung. Pasar Tanjung merupakan salah satu pasar tradisional utama yang berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang berada di pusat kota. Namun, salah satu permasalahan yang belum terselesaikan adalah sampah. Nah, di belakang saya terdapat tumpukan sampah yang dibiarkan selama beberapa hari. Untuk lebih jelasnya, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu salah satu pedagang yang berlokasi di sekitar penumpukan sampah bersama Ibu Firda. Terima kasih atas kesempatannya. Mengenai penumpukan sampah yang di pasar ini, menurut Ibu Firda, apa penyebabnya? Baik, menurut saya sampah di sini kurang dikelola dengan baik, yang mana kurang dilakukan pemilahan sampah. Banyak para pedagang yang membuang sampah sembarangan. Jangankan hanya pedagang, pembeli juga membuang sampah sembarangan, dan yang mana mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dampak apa saja yang telah dirasakan setelah terjadi sampah seperti ini? Dampak yang saya rasakan termasuk saya sendiri ialah mengakibatkan bau dan juga mengundang hewan-hewan seperti lalat, kecoa, bahkan tikus-tikus yang berkeliaran di area perdagangan. Jadi para pembeli itu enggan untuk membeli dagangan kita dan mengurangi penghasilan pendapatan yang kita jual. Penumpukan sampah termasuk pada pencemaran lingkungan memiliki dampak yang besar pada lingkungan sekitar. Seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami tadi. Pencemaran tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat. Sampah kurang dikelola dengan baik dan tidak dilakukan pemilahan sampah, sehingga berdampak pada kesehatan dan perekonomian masyarakat di pasar. Sekian laporan saya dari Pasar Tanjung. Saya kembalikan kepada Raisa di studio. Terima kasih atas laporannya Vicky Hanim. Selanjutnya terhubung pada saya, Zafira. Terima kasih kepada Raisa di studio. Di sini bersama saya Zafira dalam siaran Earthlens TV. Saya menyiarkan langsung dari tempat pembuangan akhir Kota Jember, yaitu TPA Pakusari. TPA Pakusari merupakan tempat pembuangan akhir seluruh sampah di Kota Jember, khususnya 10 wilayah terdekat dengan pusat kota dan juga sampah-sampah yang berasal dari pasar. Tercatat mampu menghasilkan sekitar 190 ton sampah per harinya. Kondisi yang sampah yang semakin meningkat, TPA Pakusari berstatus mengkhawatirkan karena tidak adanya perluasan lahan. Sampah yang menumpuk adalah sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, dan sampah anorganik. Di sini saya sekarang berada di sekitaran TPA Pakusari bersama dengan Bapak Akbar. Beliau adalah seorang pemulung yang bekerja di sekitaran TPA Pakusari. Selamat siang Bapak Akbar. Siang. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu. Bapak Akbar sebagai seorang pekerja pemulung jenis sampah apa yang Bapak Akbar pilih atau ambil pada tempat pembuangan sini? Semua pemulung yang ada di sini, termasuk saya, itu saya memulung sampah-sampah yang masih bisa dijual kembali, seperti kardus. Ini contohnya kayak ini kardus, terus dan botol plastik dan juga gelas plastik. Nah, seperti itu, Pak. Ingin menanya kembali, selain mencari di TPA, apakah Bapak juga mencari di tempat seperti di TPS, pasar, atau di depan rumah warga? Dan jenis sampah apa yang akan Bapak kumpulkan? Kalau sampahnya sendiri sama seperti yang saya tunjukkan tadi, yaitu berupa sampah-sampah yang masih bisa dijual kembali.
Menurut Bapak, apabila sampah di TPA Pakusari setiap harinya semakin bertambah, apakah memiliki dampak bagi lingkungan dan masyarakat? Oh ya, tentu saja. Di mana semakin lama sampahnya itu semakin menggunung, dan juga ini berdampak juga bagi kesehatan masyarakat sekitar, di mana sampah-sampah yang menggunung itu menyebabkan udara di sekitar itu mempunyai bau yang tidak sedap gitu. Dan apalagi kalau sudah datang hujan begitu, sampah-sampah yang menggunung tadi itu menjadi becek dan rawan terjadinya longsor. Menggunungnya sampah di TPA Pakusari dapat dikatakan disebabkan oleh sampah buangan atau terlupakan, yang artinya sampah yang diabaikan oleh pemulung dan tidak dilakukan pemilahan berkelanjutan. Pemilahan sampah yang dilakukan hanya pada sampah yang memiliki harga jual, padahal jika sampah-sampah ini mampu dikelola dengan baik, juga akan memiliki nilai ekonomi. Pemilahan sampah yang dilakukan harus didukung dari pemilahan sampah dari sumber sampah, serta dukungan dari kebijakan pemerintah. Sekian dari saya kembalikan kepada Raisa di studio. Untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah pencemaran lingkungan dan pemilihan sampah, saat ini saya sedang bersama dengan salah satu mahasiswa dan aktivis peduli lingkungan. Silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kak Fitri, perwakilan komunitas sahabat alam peduli lingkungan yang berkomitmen bergerak, menyuarakan dan berjuang untuk aksi nyata peduli lingkungan serta perubahan untuk menciptakan keselarasan di bumi ini. Terima kasih atas waktunya Mbak Fitri. Dari masalah yang saat ini dihadapi lingkungan dan juga informasi yang telah dilaporkan oleh dua narasumber kita tadi yang berada di TPA Pakusari dan juga di Pasar Tanjung. Bagaimana menurut Mbak Fitri mengenai hal tersebut sebagai Faktanya, memang sampah merupakan hal yang belum bisa terselesaikan hingga saat ini. Dari informasi tadi, terjadi pencemaran di pasar yang memiliki dampak bagi masyarakat dan alam sekitar, serta masalah menggunungnya sampah di TPA Pakusari. Permasalahan utama dari sampah ini yaitu banyaknya sampah yang tidak dapat dikelola dan didaur ulang dengan baik, sehingga hanya sedikit sekali sampah yang dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia. Hal tersebut terjadi terkendala dan keterbatasan dalam pengelolaan sampah. Di Indonesia, pengelolaan sampah sudah ada upaya dari pemerintah, namun di samping itu, di lingkungan kita masih banyak sampah yang berterbaran di mana-mana, seperti di jalan, selokan, dan sungai. Hal tersebut membuktikan kurangnya masyarakat yang kurang peduli atau mungkin pengetahuan yang terbatas tentang sampah. Lalu langkah apa yang seharusnya kita ambil jika kita melihat pencemaran berupa sampah di sekitar kita? Hal kecil yang dapat kita lakukan dan contohkan saat kita melihat sampah yaitu dengan cara mengumpulkan sampah tersebut ke dalam tempat sampah sesuai dengan jenisnya, contohnya sampah organik ataupun anorganik. Karena salah satu penyebab penumpukan sampah yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Menurut Mbak Fitri, seberapa pentingkah pengelolaan sampah yang baik dan apa solusi yang dapat diberikan kepada kita semua mengenai masalah pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik? Pengelolaan sampah sangatlah penting karena bentuk langkah kedua mengurangi pencemaran lingkungan setelah kesadaran membuang sampah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kesadaran membuang sampah itu penting, namun penting juga kesadaran dalam pemilihan sampah. Langkah pengolahan sampah yang pertama yaitu memilah sampah-sampah yang ada. Solusi dari saya dan para aktivis lainnya dalam mengurangi pencemaran lingkungan dan pengelolaan sampah, diantaranya memberikan kesadaran pada setiap anggota untuk mampu memilah sampah. Dan nanti kami bekali ilmu dalam mengelola sampah seperti misalnya di rumah memilah sampah terlebih dahulu, lalu sampah yang organik seperti sisa makanan, sayuran atau sampah tanaman dapat diolah menjadi sebuah kompos. Sedangkan sampah anorganik dapat diolah kembali menjadi sebuah kerajinan dan kami membuat program yang mengharuskan mengolah sampah plastik dengan menjadikan produk EcoBrick yang nanti setiap beberapa bulan akan kami kumpulkan dan dijadikan kursi atau meja yang terbuat dari EcoBrick. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Fitri di acara kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Fitri tadi menjadi pelajaran dan motivasi bagi kita semua untuk menjaga lingkungan dari pencemaran dan bijak dalam pemilihan sampah. Sekian sesi kali ini, kita akan kembali lagi di lain waktu dengan tema yang lebih menarik dan juga lebih update dalam acara Erlans TV.